Jadi HIPMI karena pengusaha muda, kemudian berikutnya di Kadin. Ya? Iya. Sampai sekarang polanya kelihatannya Kita begitu begitu, ya. Nah, dulu berpolitik. Nah, soal kita politik. Ah. Jadi saya diundang makan oleh Pak Sudarmono. Diajak makan pagi di rumahnya di Senopati. Saya datang. Abidin, sekretarisnya telepon Pak Latif. Besok ada acara. Enggak, saya bilang. Kalau bisa ada waktu ke Pak Sudarmono, bisa makan pagi. Saya datang. Saya kan di Blok M kan dekat. Saya datang. Makan. Tif, begini. Ini Pak Presiden bicara sama saya kemarin. Cita-cita Latif itu teman-temannya tidak bisa terwujud. Kalau harus terwujud, mesti masuk dalam GBHN. Iya. Jadi kan saya suka ketemu Pak Harto, ketemu Menteri apa segala Pak Wijoyo, gitu kan kita ketemu. Jadi masuk. Jadi Latif harus masuk anggota MPR. Untuk ikut di Badan Pekerja, menyusun GBHN, masukkan cita-citanya ke dalam. Saya ngomong sama teman-teman setuju, masuklah kita. Itu tahun? Termasuk Golkar itu. Tahun 92? Enggak dong, sebelumnya. Oh. 80-an. 87? Iya. Iya kan? Iya, kabinet 87 sebelumnya malah. Jadi kan kabinetnya 88. Iya. Tapi biasanya itu menteri, yang ini MPR dulu. Iya ya, MPR itu biasanya 6 bulan sebelumnya. Iya. Jadi di 87-nya. Iya, gitu. Misalnya kalau Saya ada 15 tahun tuh di MPR. Oh. Ikut dalam Badan Pekerja MPR itu bikin Iya, GBHN. Sampai saya jadi menteri. Iya. Jadi saya paham betul gitu perencanaan itu gitu loh. Iya. Nah, kita bikin, dan hebatnya itu waktu bikin GBHN itu kita keliling Indonesia ke universitas mendengarkan pendapat-pendapat, kita menampung. Apa itu di tahun 82 ya? Iya, mulai 82 lah. Iya ya. Menampung pendapat-pendapat, lalu Karena disusun. itu kemudian disusun ada tim menjadi pekerja di Badan Pekerja susun, Badan Pekerja. rapat-rapat Ya. itu menjadi GBHN. Saya dulu anggota MPR tahun 97-98 jadi asisten Badan Pekerja ya kira-kira seperti itu. Itulah. Tiap hari bikin. Gitu. Mendiskusikan sampai jadi 6 bulan. Nah, karena waktu saya Menteri Tenaga Kerja udah 54 tahun kalau nggak salah, tahun 93 itu. 93 Bang Latif diminta oleh Pak Harto menjadi Menteri Tenaga Kerja. 93-98. Iya. Nah, karena saya udah tahu 2-3 tahun sebelum, 15 tahun sebelumnya udah bikin GBHN, kita belajar masalah ketenaga kerja kan. Nah, ketika itu beliau menawarkan sama saya, tertarik nggak kalau dia tanya diskusi dulu sama saya. Ya, kalau digabungkan perdagangan pariwisata jadi satu seperti Jepang MITI, iya kan? Nah, saya bilang itu harusnya begitu, Pak. Tapi kita kan problem kita kan udah terbiasa nomenklaturnya kan dipisahkan dan udah terlalu lebar dibuat kita. Jepang lebih sederhana. Tapi saya pikir wah kalau gua jadi menteri nggak siap juga saya gitu kan. Saya lebih yang lebih saya melakukan. Nah, kalau tenaga kerja mana? Oh saya terima baik Pak. Karena di benak saya kan saya sebelumnya waktu seminar itu kan saya dikirim oleh UNIDO kan. Dari UNIDO Industrial and Economic Development, pusatnya di Wina waktu itu. Kan kita dapat BPB kan. Itu seminar itu dibuat oleh UNIDO. Saya dikasih gitu kan. Saya belajar mengenai Economic and Industrial Development. Nah, kemudian saya buat paper. Paper saya itu dibaca oleh UNIDO. UNIDO bilang ini dikirim ke ILO untuk unemployment karena ini small scale industry. Oleh ILO dibaca paper saya diundang, ditawarin mengenai bagaimana mengatasi pengangguran gitu loh. Saya di Geneva dimasuk 4 minggu masuk kelas saya gitu. Jadi trade union macam-macam saya belajar, minimum wage semua itu. Saya kembali kita nggak ada waktu di GBHN saya buat itu. Nah waktu saya menteri itu saya cerita Pak Harto,
kita kalau nggak salah tahun 93 itu kan kurang apa 5, kita 56 ya. Udah merdeka. Kita tidak punya sistem penggajian apa segala kan. Iya, iya. Jadi waktu saya cek gitu ada perjanjian tripartit aja gitu. Buruh, pemerintah sama pengusaha membuat sistem penggajian gitu. Iya, Nggak ada tripartit. aturan. Wah, lalu saya cek. Ya kan? Waktu Pak Harto tunjuk saya menteri itu, sebelumnya saya terus ada waktu 2-3 hari itu, gua cek, gua ke Bandung. Jadi sistem penggajian nggak jelas. Nggak ada makan siang, nggak ada apa. Nah, ketiga menteri, saya kasih program saya ke Pak Harto. Saya sebutkan Sabta Daya Tama gitu kan. Satu adalah, nah, mengenai sistem penggajian. Saya bilang, Pak, kita nggak punya sistem. Jadi kamu sistemnya apa? Saya mau pakai minimum wage saja, Pak. Upah minimum regional. Berdasarkan regional waktu saya bilang. Tidak bisa nasional karena beda tarif kan. UMR. Iya, UMR itu. Apa teorinya? Saya bilang pakai hitungan kebutuhan fisik minimum. Apa itu? Ya, berapa asupan orang? Seorang manusia Indonesia itu butuh. Karena nanti saya bilang kalau nanti gizinya lemah, rakyat Bapak kan cacing-cacing, ketawa dia. Kamu ada saja, dia bilang. Gitu Pak Harto. Itu gue sedang Pak Harto tuh nggak ada usul saya yang ditolak. Kalau menyangkut rakyat, bah, hebat Pak Harto. Langsung Setuju. dia setuju gitu loh. Walaupun itu nanti saya cerita setelah itu usulan saya itu nggak disetujui oleh Menko waktu Bappenas apa segala karena mengganggu, apalagi BKPM dan perindustrian kan mengganggu untuk investasi kan, gaji naik apa, ya kan, ditolak gitu. Pak Harto nggak peduli, jalankan saja, saya setuju. Apalagi BKPM kan ada. Nah, saya kasih 9 itu kan, satu minimum wages tadi itu, UMR. Kedua caranya fisik minimum. Pak Harto kan nggak tahu, dia telepon dari kesehatan, lucu juga. Tahu nggak berapa kebutuhan fisik? Oh, saya cari dulu Pak, dia nggak tahu. Jadi kamu lebih betul kamu, dia bilang. Jadi memang manusia kita tuh, seorang manusia tuh butuh kalori per hari antara 2.200 sampai 2.500. Itu aja kan kebutuhan itu kan harga kalori kan. Kalau hamil tuh yang bagus antara 4.500 5.000. Saya lihat pekerja tekstil tuh gajinya tuh suka-suka saja gitu loh. Wah nggak bisa dong, buruh gua kan menterinya. Nah, kalau buruh mau lihat saya kan pengusaha, mana mikirin pengusaha. Nah saya menentukan basic system. Dan Pak Harto dukung, nah itu masuk kan per sistem. Nah itulah minimum wages dulu dong ya, terus saya naikin. Nah sekarang udah berkembang ya kan. Nah kedua, jam sostek kan sudah ada undang-undangnya. Saya mau aja bicara dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menko Idak, Pak Harto, nanti dulu saja dah. Saya ke Pak Harto. Pak, ini social insurance tidak ada buruh ini. Ya nggak setuju. Oh ya, Bapak kan sudah bicara dulu dah. Ada yang setuju Pak. Udah disidangkan, disetujui, jalankan. Wah, geger gitu. Iya. Wah, scheduling kebayang sekarang 750, 800 triliun. Wah, mangklai kok di kabinet itu. Waduh, dimusuhin yang gitu tuh. Udah jalan nih, THR tuh jam sostek. Nah ketiga nih, kan setiap lebaran di perusahaan saya gaji gaji ke-13. Ternyata kita nggak ada di buruh itu. Saya bilang itu jangan raih keagamaan. Udah kasih Pak Murdiono. Pak Murdiono tuh terus saya ke luar negeri. Saya balik, ada Pak Harto. Pak Harto belum duduk, Pak Harto tanya, mana itu THR-nya? Saya belum terima Pak. Kata Bapak nunggu Pak Murdiono. Nah, ya sudah, saudara menteri sama, saudara aja tanda tangani. Dia bilang, mungkin gue buat. Terus saya umumkan habis keluar itu. Sorenya kan, koran sore yang keluar kan.
THR ribut tuh pengusaha kan, dulu kan pengusaha lobby lah. Iya. Ya mulai tekstil apa segala, ketua asosiasi tekstil anaknya Pak Harto, si Bambang Tri waktu itu ya kan. Wow, lobby mereka untuk membatalkan. Gua diam aja, THR kan. Pak Harto Tahun berapa bilang, tuh ya malah tuh? tahun 94 ya ada. Oh, Itu pertama kali ya iya, THR. THR. Diresmikan. Diresmikan, compulsory, wajib. Gue yang buat surat, saya umumkan. Gue yang teken itu THR. Saya teken sendiri. Dia baca, dia telepon saya jam 8 malam. Mas Latif, kok itu udah, bukan saya lagi menyusun pelajari. Nah, Kelamaan. Saya nggak bilang kelamaan, itu kan udah lama sekali. Ini kan rakyat kan kesian. Ya saya juga mikir rakyat, tapi kan bisa ada koordinasi. Nanti kalau bapaknya marah bagaimana? Ya nggak apa-apalah. Saya ngambil resiko, terserah saya bilang. Ya udah disuruh. Padahal saya nggak bilang mau disuruh, padahal ya kan. Dia juga banyak kerjaan juga kan, kasihan juga kan semua. Ya kan, dia kan bagaimana mengatur lah baiknya gitu. Ya sudah gitu, dia kesel juga sama gue kan, sama saya. Udah pagi-pagi jam 11 dia telepon saya. Halo Mas Latif, opo? Maaf ya, dia kan orang Jawa Timur. Dia telepon, apa Pak Mur? Jancok. Gue ketawa, dia ketawa. Opo? Iya, sampean bilang dong, kalau udah bapaknya setuju. Iya ini kan buat negara, iya bener ya, buat negara, buat rakyat memang ini ya. Sorry saya kelamaan ya, tapi saya rundingkan dulu gitu. Hebat dia Murdiono tuh. Dia kesel sama saya, tapi saya bilang ini kan buat rakyat. Gue bilang, oh dia diem tuh, kalau udah buat rakyat nggak bisa ngomong deh. Ya. Itu Pak Harto satu tuh, kalau buat rakyat, aduh. Udah jalan 4 kan. Saya masuk kan, UMR jalan, walaupun buruh maki-maki saya ribut itu, nggak pernah puas kan, alah kan, you maki-maki nggak apa-apa ya Allah yang tahu, gue bilang lah, ya kan, kan saya ini kan dianggap pengusaha, kan ketika saya bilang, ketika saya jadi Menteri Tenaga Kerja, tema saya satu, hati dan pikiranku kepada pekerja dan pencari kerja. Tingkat pengangguran waktu itu kita sudah hampir 5%. Sebentar saya maunya di bawah 3%. Nah, terus kedua, UMR sudah, THR sudah. Gue bikin fundamental tuh peraturan ya. Jam sostek udah. Ketiga kali, unemployment. Saya pelajari. Waktu itu pertumbuhan kita kan 7,2%. 1% itu bisa menyerap cuma 350.000 orang. Dan itu labor intensif kan. Dan bahkan itu kita sumber labor intensif. Dan itu kan sebelumnya kan saya bicara sama Pak Harto waktu IMI untuk itu mendorong industri labor intensif. Yang menyerap garment, apa footwear. Nah kita mesti ke sana. Menyerap. Tapi ada kelebihan, ada ekses. Nah kita punya teman Mahathir kan ke Malaysia. Dulu sebelumnya kan waktu saya di HIMI, Mahathir suka bilang, Latif, cari orang-orang Indonesia bantu biar kita UMNO dapat suara. Sama anak buah dia negeri. Nah waktu saya menteri kita masukin, nah itu kerja di kebun. Jadi saya punya target saya di Malaysia ini orang kita tuh paling sedikit 1 juta gitu lah. Jadi di Arab di mana-mana saya udah bikin gitu kan, karena ada carry over kan, tidak bisa diserap gitu. Mulai ekspor, saya jalan ke Jepang, ke Korea, ke Arab, mulai bicara. Ke Malaysia udah, bahkan Pak Mahathir waktu pembangunan lapangan udara itu saya kirim 12.000 pekerja kita. Dan yang paling hebat, nah kemudian saya bangun BLK, saya tambah BLK. Nah, yang kelima, enggak, BLK kita mesti kuat dong. Iya betul. Nah, Balai Latihan Kerja, itu kelas kita tuh. Wah, kelas kita tuh di mana-mana terima. Jadi wah, kirim keluar. Devisa masuk banyak gitu. Nah, sekarang kalau nggak salah udah 2-3 triliun apa? 3 miliar US dollar gitu. Ini bisa Filipina lebih dari itu. Nah, tapi tetap harus BLK. Nah, ekspor. Jadi saya mulai saring tuh. Jadi saya bikin 100 perusahaan supaya saya bisa kontrol. Ini kan kirim manusia nih. Jangan dia kirim nanti jadi pelacur, jadi apa kan gila. Nah, saya mah yuk berdua duduk ngopi-ngopi. Yuk.
Dia bantu saya. Waktu itu Pak Yop Ave ini Menteri Pariwisata. Pariwisata. Apa? Kita ngomong sama Singapore Airlines. Singapore Airlines, kalau Cathay Pacific udah ada anak-anak kita kerja. Semua asing-asing lain. Masukin anak kita jadi stewardess. Jadi pramugari. Jadi pramugari, jadi kru lah, apa. Pilot, segala. Dulu nggak boleh tuh dari kita, Singapura. Nah, kebetulan Lee Boon Yang menterinya teman saya gitu. Mr. Lee. Karena kan ASEAN kan, kalau rapat ASEAN tuh selalu tuh ketua menteri itu menteri Indonesia. Jadi kan kalau Labor Minister meeting itu selalu Indonesia menjadi ketua. Iya. Gue tekan aja injek yang satu-satu tuh, termasuk Lee Boon Yang setuju. Bicara sama tourism terima. Kan Singapura dapat pilot-pilot bagus, kru-kru bagus. Jadi anak kita pilot. Pokoknya gue kirim keluar negeri, itulah ekspor tenaga kerja yang kita train. Nah, itu BLK penting. Jadi udah punya keterampilan. Yes. Skill and semi skill. Iya. Nah, tapi waktu itu kan pembedaannya kan harus jalan. Nah, terus Yop Ave bilang, itu koki tip. Dia bilang, oh iya koki. Kan nggak ada BLK koki. Saya ke Akademi Pariwisata kan, cuman masa nggak ada. Saya ke Bali, saya undang gitu chef-chef. Dia bilang dia butuh koki. Cuman di tempat mana? Saya pergi ke Austria. Dulu Australia pernah menawarkan waktu ada saya kunjungan. Saya minta BLK tourism. Dikasih kita. Grand. Asal siapin tanah, kita bangun. Saya undang tuh koki-koki. Gentleman, you want a holiday? Gue bilang. Saya kan dulu kan izin tenaga kerja kan Menteri Tenaga Kerja. Gue bisa perpanjang you. I can extend your stay. But spend you time 3 hours a week for my... Mau. Jadi anak kita diajarin. Gue bikin teman lah tuh koki-koki, gue angkat-angkat, wah dia setuju. Karena you nggak ada asisten juga nggak bisa pulang nanti. Hotel-hotel berbintang gitu kan. Jadi spend 3 hours a week, gue nggak kasih izin. Gue injek juga kaki dia. Ada yang keenakan gitu, mau senang karena dia training bisa diambil kan, buat asisten koki dia. Anak-anak, gue taunya anak Bali jago-jago, anak-anak kita belajar. Koki tuh saya kirim di kapal di mana-mana itu. Wah, training itu saya perkuat. Jadi itu zaman keemasan tenaga kita menjalar kemana. Yang las lah, yang di kebun lah di Malaysia, kelapa sawit apa semua. Itu Mahathir sampai sekarang kalau ketemu saya terima kasih you bantu kita. Anwar, saya bilang Anwar, kalau kebun bicara sawit itu tenaga Indonesia ambil dari Medan, Sumatera Utara. Nah, udah ya kan? Ya, itu ekspor tenaga kerja, BLK. Nah, saya mulai mau pikir untuk trade union. Ini kan Serikat Pekerja. Itu yang mengancam mogok nasional itu kan paling bahaya buat kita. Kan ada mogok nasional zaman Muchtar Papahan itu kan. Itu bahaya buat kita. Industri kita kan waktu itu kan labor intensif. Kalau orang udah terima LC dari luar, garment yang udah ekspor summer, terlambat kan diklaim, hancur kan. Pabrik bisa banyak tutup loh. Dia udah nggak mikir. Gue bilang ini yang belum saya laksanakan, saya mentrain, pimpin trade, memahami mengenai corporate perusahaan gitu loh. Bisa baca neraca, lihat perusahaan bagaimana, supaya dia tahu. Dia berada dalam, karena mimpi saya waktu itu, pekerja kita itu adalah aset nasional. Produktivitasnya tinggi, misalnya garment ya. Saya nggak tahu sekarang zaman saya itu garment itu, pekerja garment itu hanya bisa bikin 7-9 potong satu hari. Harusnya kan bisa 24 potong kan produktivitas. Gajinya gede apa semua. Itu kan balai latihan kerja. Karena dalam filosofi hidup saya, development program is educational program. Program pengembangan adalah pendidikan. HIPMI itu pendidikan, sekolah gitu loh. Iya. Saya belajar di mana-mana untuk itu gitu loh. Saya dikirim ke Jepang, saya belajar ke Amerika, ke Eropa. Seminar saya ikut gitu loh. HIPMI itu kan dari pikiran, dari seminar gitu. Iya.
Kita melihat, iya kita nggak ada entrepreneurs. Iya. Nah, Jokowi paham betul. Maka itu HIPMI dekat Pak Jokowi. Pak Jokowi kan anak HIPMI. Memang dulu ikut HIPMI HIPMI juga di ya? Surakarta dia. Sebagai Pengurus. Nah, Bang Latif kan tadi sebagai Menteri Tenaga Kerja selama 5 tahun ya, dengan cukup banyak memberikan legacy tonggak-tonggak yang penting. Yang fundamental. Fundamental dan memang sangat dibutuhkan. Itu kalau pengiriman tenaga kerja tadi kan yang skilled, dengan ada BLK dan lain. Nah, yang unskilled nih, terutama problem dan juga mungkin diskurs atau mungkin juga masalah apa istilahnya kontroversi untuk pengiriman tenaga kerja yang unskilled, ya seperti yang kemudian menjadi ART, asisten rumah tangga dan lain-lain. Itu gimana? Kalau saya putuskan tidak boleh. Kenapa? Membahayakan dirinya sendiri. Jadi dia mesti well educated, bisa bahasa. Itu kepinginan saya. Maka saya buat BLK. Dan saya syaratkan dulu, siapa yang ekspor tenaga kerja harus punya BLK sendiri. Dia syaratkan gitu. Iya. Nggak bisa tidak gitu. Kayak misalnya dia mau jadi supir, dia tidak aja bisa nyetir, dia tahu mesin. Iya. Itu skill dan gajinya bisa gede. Itu saya larang. Tapi ini kan belum menjadi turis lah ke Arab itu. Itu kalau saya nggak mau. Saya tidak Sekarang bisa. kan sudah moratorium, Ya. tapi kan tetap aja banyak masalah. Iya, dan karena akhirnya, itu di imigrasi. Dulu juga imigrasi. Saya minta sama Pak Harto, Pak ini imigrasi ini mengganggu Pak. Waktu itu tidak tahu bagaimana izin umroh lah, ada izin inilah. Saya duduk sama Departemen Agama, teman saya Pak Tarmizi. Saya bilang, Pak Tarmizi janganlah perusahaan umroh itu kasih izin yang nggak bonafit. Itu membunuh orang kita. Benar-benar dia punya kantor, punya bisa kita pegang, dan ada uang jaminan. Umroh dia kasih berangkat, tinggal step low stay. Kacau, saya nggak bisa ngatur lebih detail begitu kan. Akhirnya saya bilang sama Pak Harto, Pak kasih orang yang bagus. Dia kasih, dia punya ajudan dulu. Jadi kepala imigrasi, aman saya. Ada lumayan waktu itu. Dia tapi kan pejabat kan 3 tahun diganti. Wah nggak tahu sekarang gitu. Dulu saya ke Korea, minta training kirim ke Jepang gitu loh. War jalan saya betul-betul marketing dan insya Allah gitulah. Semua yang saya rencanakan tuh jalan dan karena presiden dukung. Saya merasa yang kalau udah begitu udah deh. Saya dapat apa namanya itu hotline dari Pak Harto. Iya. Dan yang saya bahagia sekali ya, bahwa Pak Harto itu kalau urusan rakyat nggak kiri ke kanan, ayo laksanakan. Nah tapi gini, Bang Latif, ini saya mau membandingkan dengan Filipina. Filipina kan termasuk remittance-nya dari tenaga kerja itu luar biasa. Dan mereka variasi juga, ada yang penjaga toko, ada yang ini, ada yang skilled banget gitu. Kita nggak usah bicarakan yang skilled lah, kalau itu udah pasti bagus ya. Misalnya yang jadi pilot, yang jadi engineer, yang jadi apa tadi itu. Tapi yang unskillednya juga kan mereka banyak. Misalnya yang menjadi ART tadi, di Hong Kong, di mana, dan di kita juga kan ada. Nah, kenapa yang Filipina ini lebih terlindungi, tapi yang Indonesia enggak? Jadi begini, saya bilang tadi kan edukasi, Ya. language. Sejelek-jelek orang Filipina itu, dia bisa bahasa Inggris. Kalau saya bilang kita nggak bisa bahasa Inggris, jangan kirim. Udah titik, yuk belajar dulu. Kalau misalnya ke Timur Tengah bahasa Arab gitu? Iya belajar Arab, harus belajar, kalau nggak bisa. Dan kita kasih license. Begitu, dan kemudian kita insurance dia, kita asuransikan. Dan tapi sekarang kan udah ada HP, udah apa. Dulu kan nggak begitu. Kita mesti menjaga karyawan. Buat saya itu perlindungan tenaga kerja, saya nggak ada kompromi. Saya tuh cabut izin dulu tuh. Yang perusahaan TKI paling gemeter sama saya. Kalau saya ketemu jalan, saya umroh, saya apa tuh, kalau ada pekerja pinggir jalan, saya bawa itu sama kita punya, saya taruh atas tenaga kerja 3 orang di Jeddah itu, saya suruh jalan-jalan itu, awas kamu. Tapi memang saya rada kenceng juga gitu, kalau mau saya copot, makanya kayak uang jam sostek itu perusahaannya enggak, dia kan compulsory wajib. Iya. Dia nggak bayar jam sostek, gua panggil jaksa agung, kejaksaan, periksa itu, gitu aja. Iya kan, apalagi tuh uang jam sostek, semua bilang saya korupsi jam sostek, saya ketawa aja. Pernah anak saya nanya, ayah,
ayo korupsi uang jam sostek. Saya bilang, gimana? Itu begini, kenapa kamu ribut? Tenang-tenang aja, bilang. Kalau ayah nggak balas, kalau nggak ada apa mau dibalas gitu loh. Kita tenang aja, jalan insya Allah. Iya betul. Nah jadi itu kalau kita nggak ada apa-apa gitu. Orang mau ngomong apa, ya nggak peduli. Nah yang you bilang tadi, kitanya yang tegas. Saya cabut izin. Betul. Saya cabut izin. Waktu teman saya bilang kamu melanggar aturan. Datang ke rumah, dipelukkan temen gue. Masa Zio nggak, kita kan pengusaha, saya anak kimi, mau anak kimi anak setan juga bilang kalau lu melanggar urusan tenaga kerja gua nggak kompromi, gua bilang gua cabut gitu loh. Saya cuma 100 nggak lebih saya kasih. Iya. Karena kalau nggak bisa kita nggak bisa kontrol mau apa? Iya. Ini kan hidup itu kan span of control. How you can manage the control? Buat apa you paksakan diri? Kejam saya, tapi tenaga kita bagus. Nah itu yang harus dilakukan gitu loh. Iya. Jangan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kita bunuh diri. Iya. Buat apa license banyak dikasih? Kalau nggak bisa dikontrol. Iya, saya asuransi saya bikin. Nggak ada yang mau Pak. Dulu nggak ada yang mau tuh asuransi tenaga kerja. Saya minta Pak, boleh nggak saya bikin izin tenaga? Saya bikin. Perusahaan saya bikin. Saya kerjain udah untung baru berebut semua. Orang Indonesia begitu kan, ada gula, ada semut. Iya. Otaknya duit aja gitu, nggak ada begitu. Nah buat saya nggak peduli. Memang waktu itu saya nggak populer, saya nggak peduli. Ngapain gua bye-byein serikat pekerja? Kalau kerja lu bikin orang nggak ada apa-apa bikin mogok, apalagi mogok nasional, mogok sektoral, berunding dulu, lihat perusahaannya, lihat kondisinya. Salah menganggur. Kalau perusahaan nggak untung, diklaim-klaim apa segala itu kan ini sekarang juga nih, saya juga pemerintah saya mau kasih tahu kalau banyak benar hari libur sih, libur nasional kelebihan ini, very unproductivity. Iya, terlalu banyak ya. Ya, misalnya ada lembaga produktif nasional bicara ini nggak boleh libur ini lagi kebanyakan, kan kesian juga, maunya mengatasi pengangguran gitu loh. Kita serius loh pengangguran. Iya. Saya waktu itu bahagia dengan Pak Harto sampai 3%, di bawah 3% saya kerjain. Iya. Nah itu yang ada kepuasan bekerja, we do something for the country gitu loh. Iya. Orang mau ngomong apa saya nggak peduli. Baru sekarang tokoh-tokoh serikat kerja yang nyerang saya dulu cium tangan saya. Bener Pak Latif ya kita. Saya bilang nggak peduli. Oh UMR-nya kurang, UMR kurang, itu jangan mogok, berunding. Nah, by the way, Bang Latif, kan setelah Menteri Tenaga Kerja, Bang Latif kemudian diminta menjadi Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya waktu itu nomenklaturnya. Itu di kabinet terakhir, pembangunan 7 ya, yang usianya hanya kurang lebih 2 bulan ya. Yes. Gimana ceritanya Bang? Sempat kerja nggak 2 bulan itu?